Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dan Adek Dalam kajian kuantum kepribadian surah Al-Muluk ayat ke-28. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aro'aitum in ahlakaniyallahu wa man ma'iya aw rahimana wa may yujirul kafirina min adzabin alim. Apa kata Allah? Ya, katakanlah ya, hai Muhammad. Jadi Allah merintahkan Nabi Muhammad ya untuk mengatakan kepada orang-orang kafir ya, aro'aitum in ahlakani Allah wa mamma iya aurahimana. Ya, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami? Nabi Muhammad bilang, ya, disuruh oleh Allah bilang kepada orang kafir, kalau Allah mematikan saya dan mematikan orang-orang yang ikut aturannya Allah, ikut aturannya Rasulullah, dan kemudian kami akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, maksudnya Nabi Muhammad menjelaskan kalau orang ikut aturannya Allah, ikut aturan Rasulullah, nanti meninggalnya akan dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya, famay yujirul kafirina min adzabin alim. Ya. Maka tahu nggak kamu? Ya, tahu nggak kamu? Ya, bahwasannya orang-orang kafir itu ya, dia mendapat perlindungan dari siapa? Orang kafir. Sementara kalau orang Islam, orang yang ikut aturan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab? Maksudnya Allah bilang, Allah jelasin, kalau ikut aturan Allah masuk surga, kalau tidak ikut aturan Allah masuk api neraka. Terus ketika kita tidak ikut aturannya Allah, dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Orang tua yang dulu mengingatkan di dunia nggak bisa menyelamatkan. Orang tua yang dulu sayang, selalu melindungi agar mendapat pahala, tidak bisa menolong pada hari kiamat. Ketika Allah sudah ingin memasukkan ke neraka, nggak ada yang bisa melindungi. Sendiri masuk ke neraka sendiri, karena dulu nggak ikut aturannya Allah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan. Bu Guru bisa nggak menyelamatkan? Nggak bisa menyelamatkan. Nah, kecuali ada yang bisa menyelamatkan kalau bertaubat kepada Allah. Misalnya nih ya, azan, males-malesan sholat, diingatkan langsung bertaubat, segera sholat. Nah, itu diampuni oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Misalnya tuh diajakin belajar ngaji, nggak mau, diingatkan oleh orang tua. Nah, kemudian ingat bertaubat kepada Allah, itu mendapat perlindungan dari Allah. Tetapi kalau buka aurat keluar, diingatkan nggak mau, malah marah-marah, nah itu nanti nggak dapat perlindungan dari Allah. Ketika nonton TV, nontonnya film yang
ada maksiatnya, film orang-orang yang gak ikut aturannya Allah, diingatkan malah marah-marah. Nah itu gak dapat perlindungan. Tetapi kalau diingatkan kemudian bertaubat, ya gak nonton lagi, ya, nah itu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah. Dari siapa, Dek? Allah. Iya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ya, ayat ke-29 Allah jelaskan kembali, Qul huwar rahmanu amanna bih wa alaihi tawakkalna. Katakanlah wahai Muhammad, huwar rahman, dia Allah yang maha pengasih. Allah kasih mata, Allah ngasih kita telinga, Allah kasih kita kaki. Coba adik gimana kalau nggak punya kaki? Kalau Allah nggak bisa nggak ngasih adik kaki, gimana jalannya? Nggak bisa jalan. Susah nggak jalannya? Susah. Coba kalau nggak dikasih mata sama Allah, gimana ngelihatnya? Nggak bisa. Terus gimana kalau adik nggak bisa ngelihat? Bisa nggak main? Nggak bisa. Susah, main susah. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah sama kita. Kita dikasih rambut, kita dikasih perut, dikasih kepala. Coba bayangin kalau manusia nggak ada kepala, kan serem. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah. Amanna bih. Kami beriman kepada Allah, kami mensyukuri, kami taat kepada Allah karena Allah sudah sayang sama kita. Kita dikasih air, kita dikasih tumbuh-tumbuhan, kita dikasih hewan. Itu bentuk kasih sayang kita kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kita bertawakal, meminta pertolongan, meminta perlindungan, hanya kepada Allah. Karena tadi Allah sudah sayang sama kita. Kita dikasih orang tua oleh Allah, orang tua yang nyayangi kita, ngelindungi kita. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kita harus taat sama Allah, patuh sama Allah, minta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Fasata'lamuna man huwa fil dhalalim mubin. Maka nanti kalian akan tahu siapa orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, nanti akan diketahui pada hari kiamat siapa yang mendapatkan kesesatan, orang yang dalam kesesatan, orang yang beriman kepada Allah, apa orang yang tidak ikut aturannya Allah. Orang yang tidak ikut aturan Allah itulah orang-orang yang sesat. Nah, kemudian dalam ayat ke-30 surah Al-Muluk Allah berfirman, Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghaura wa may ya'tikum bima'im ma'in. Katakanlah hai Muhammad, hai Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Tanya sama orang kafir, tanya sama orang yang gak ikut aturannya Allah, tanya sama orang sombong, tanya sama orang yang tidak mau bersyukur. Tanya, ya, tanya kepada mereka, minta penjelasan kepada mereka. Kalau air yang di bumi ini kering, nggak ada air setitis pun, maka siapa yang akan memberi kamu air? Coba bayangkan, kalau anak-anak sekalian, kata Allah, coba pikirkan semuanya. Kalau air seluruh di dunia ini kering, nggak ada air, Allah nggak turunkan lagi air,
Kita mau minta air sama siapa? Mandi nggak bisa, minum nggak bisa, cebok nggak bisa. Kalau nggak bisa minum, kita nggak bisa hidup. Ikan mati semua, tumbuhan mati semua, karena nggak ada air, nggak akan ada kehidupan kalau nggak ada air. Nah, kalau semua air Allah ambil, terus kita mau minta air sama siapa? Makanya jangan sombong. Nggak boleh sombong sama Allah. Nah, orang yang nggak sombong itu orang yang rajin sholat, rajin membantu orang tuh, Tua. berbuat baik pada Saudara. bersedekah, Wah. Nah, itulah orang yang bersyukur pada Allah, orang yang tidak sombong kepada Allah. Jangan sekali-kali kita sombong. Mudah bagi Allah ambil mata kita, mudah bagi Allah ambil kaki kita, mudah bagi Allah ambil perut kita. Nah, anak-anak sekalian, ya harus diingat, apapun yang Allah beri pasti baik, pasti benar, tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya. Untuk itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan rajin ibadah dan taat pada aturan Allah wa Rasul. Kalau kita taat, Allah akan masukkan kita ke surga. Kalau kita tidak taat, Allah akan masukkan ke neraka. Neraka itu sangat pedih dan menyiksa. Kita tidak akan bisa kuat di dalamnya. Jangan pernah sombong kepada Allah, karena mudah bagi Allah untuk mengambil semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nah, itu saja dari Bu Nurul. Semoga anak-anak semua sehat, Allah masukkan dalam surga Firdaus, Allah permudah untuk menjadi ulama Besar. takbir. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.